Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Bu Anita. Kali ini kita membahas bab 3 tentang relasi dan fungsi. Semoga kalian bisa mengikuti penjelasan dari saya. Jangan pernah bosan untuk nonton videonya ya. Mari kita simak sama-sama. Ini merupakan tujuan pembelajaran dari relasi dan fungsi. Ya, ada 5 poin. Kalian bisa baca. Salah satunya dapat mendefinisikan relasi dan fungsi. Ya, berikutnya adalah peta konsep. Ini merupakan yang akan kita pelajari di bab ketiga ini. Ini peta konsepnya. Jadi semua kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu kita bahas mengenai pengertian relasi. Relasi itu apa? Ya, kita sering mendengar kata relasi. Relasi itu adalah suatu hubungan. Ya, relasi adalah hubungan. Hubungan apa? Pertemanan bisa. Biar lebih jelasnya, kita lihat ilustrasi berikut ini. Di sini ada 3 jenis makanan: nasi goreng, bakso, es campur. Ada nama orang yaitu Luna. Luna itu bakso, es campur. Kemudian yang kedua adalah Keisha. Keisha itu pilihnya nasi goreng dan bakso. Yang ketiga ada Indi. Indi itu sukanya nasi goreng dan es campur. Nah, dari ilustrasi ini kira-kira relasi apa nih yang mungkin antara nama orang dengan jenis makanan? Ada yang tahu? Oke. Di sini relasi yang mungkin saya pakai adalah makanan kesukaan, bisa juga makanan kegemaran atau makanan favorit ya. Saya misalkan nama anak itu dengan himpunan A, kemudian jenis makanannya dengan himpunan B. Jadi relasi dari himpunan A dan himpunan B adalah makanan kesukaan. Kalau kalian pilihnya makanan favorit, berarti di sini nulisnya makanan favorit. Dari uraian di atas dapat simpulkan bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi punya pasangan, A punya pasangan di B. Itu ya, ini adalah pengertian relasi. Berikutnya cara menyatakan relasi dan fungsi ada 3. Ada diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Untuk apa sih ada cara seperti ini? Ini untuk memudahkan membacanya ya, biar lebih sederhana, biar kalimatnya tidak begitu panjang dan lebar. Di sini ada contoh soal. Kita lihat di sini misalkan himpunan anak itu A, himpunan permainan itu B. Ya, di soal ini dijelaskan Wafa gemar bermain sepatu roda dan layang-layang sama dengan Rama. Nah, kalau Syatir gemar bermain sepeda dan layang-layang, sedangkan kalau Erhan gemar naik sepeda. Relasi dari kedua himpunan itu adalah gemar bermain. Nah, sekarang relasi ini disuruh nyatakan dalam bentuk diagram panah, kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang pertama kita buat diagram panah, ya, berarti ada anak panahnya nih. A itu nama anaknya ada Wafa, Rama, Syatir, dan Erhan. Kemudian B itu sepatu roda, sepeda, dan layang-layang. Wafa itu suka apa? Oh, dia gemar bermain sepatu roda dan layang-layang. Kita buat anak panahnya menuju sepeda dan layang-layang. Begitu juga dengan Rama. Kita buat anak panahnya. Syatir sama, yaitu sepeda dan layang-layang. Yang terakhir adalah Erhan. Nah, Erhan suka apa? Sepeda. Jadi kita buat anak panah yang menuju ke himpunan B. Mudah bukan? Berikutnya dengan diagram kartesius. Ini saya rasa masih ingat, sama. Kemarin kita baru belajar tentang koordinat kartesius. Ya, kita cari titik potongnya. Di sini Wafa, sepatu roda, layang-layang sama dengan Rama. Kemudian Syatir, sepeda dan layang-layang, dan Erhan itu sepeda. Ya. Mudah bukan? Mudah ya. Yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Namanya berurutan berarti tidak boleh diacak-acak, harus berurutan sesuai dengan soal. Pertama itu Wafa suka apa aja? Ada sepatu roda dan layang-layang. Yang kedua adalah Rama, ketiga Syatir, keempat Erhan. Tidak boleh dibolak-balik penulisannya ya. Jadi harus berurutan. Paham?
Mudah bukan? Ya, tidak ada yang sulit kalau kita mau belajar. Oke, kita lanjut. Contoh soal yang kedua. Di sini ada relasi dari himpunan P dan Q yang dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan, yaitu 2,3, 3,4, 6,7, 8,9. Nah, relasi yang mungkin dari P ke Q itu apa? Apakah faktor dari, satu kurang dari, lebih dari, atau kelipatan dari? Kita lihat. 2, apakah 2 faktor dari 3? Oh, ternyata tidak. Berarti bukan ya. Sekarang kita lihat yang B, 1 kurang dari 2. Oh iya, 2 itu adalah kurang 1 dari 3. Oh, 3 juga ternyata kurang 1 dari 4. 6 juga kurang 1 dari 7. Kemudian 8 juga kurang 1 dari 9. Ya, berarti jawabannya adalah yang B. 1 kurang dari. Paham? Mudah bukan? Iya. Berikutnya kita bahas mengenai fungsi. Fungsi atau pemetaan. Jadi nama lain fungsi adalah pemetaan. Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan setiap anggota himpunan B. Setiap itu berarti semua. Ya. Semua anggota himpunan A. Jadi semua anggota himpunan A dengan semua anggota himpunan B. Ini ya, anggota himpunan A 2, 3, 5. Nah, harus dipasangkan dengan anggota himpunan B. Jadi pasangannya nggak boleh ada di luar dari himpunan B, harus ada di sini. Dari sini kita mengenal istilah ada domain. Domain itu daerah asal, artinya semua anggota himpunan A. Jadi yang di sini nih adalah domain. Atau kalau diagram kartesius posisinya ada di sumbu X, sumbu yang mendatar. Jadi domain daerah asal semua anggota himpunan A. Kemudian ada kodomain, yaitu daerah kawan, semua anggota himpunan B. Kalau dalam kartesius berarti ini adalah letaknya di sumbu Y. Ingat ya, A sumbu X, B sumbu Y. Ada domain, ada kodomain, yang terakhir adalah rank. Rank itu apa? Rank itu daerah hasil, adanya di kodomain, tapi cuma yang punya pasangan. Di sini 4, 6, 10. Ya. Kenapa 8 bukan rank? Karena 8 tidak ada pasangannya di A. Jadi 8 bukan rank, bukan daerah hasil. Bisa membedakannya ya? Mudah bukan? Berikut ini aturan fungsi. Ya, kalian bisa membedakan antara fungsi dan bukan fungsi. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah domain tidak boleh bercabang. Domain itu ada di sumbu X ya, atau ada di himpunan A, himpunan yang pertama. Domainnya tidak boleh bercabang. Seperti apa misalnya? Ini dia misalnya. Saya gambarkan dalam diagram panah biar lebih jelas. Ya, di sini himpunan A, W, R, dan P. Himpunan B-nya 1, 2, dan 3. Nah, di sini W pasangannya 2. Nah, R punya 2 pasangan, yaitu 1 dan 2. Tidak boleh, karena domainnya tidak boleh bercabang. Maka yang seperti ini bukan fungsi, ya, atau bukan pemetaan. Berikutnya, aturan yang kedua adalah domainnya tidak boleh kosong. Artinya harus punya pasangan. Di sini, K pasangannya 1, L pasangannya 2. Nah, M pasangannya mana? M tidak punya pasangan. Maka yang seperti ini juga bukan fungsi. Ingat ya, yang pertama domainnya tidak boleh bercabang. Kemudian yang kedua domainnya tidak boleh kosong. Jadi tidak boleh lebih dari satu pasangan. Dan juga gak boleh sendirian, harus punya pasangan. Itu yang disebut dengan fungsi. Ya, ini ada banyak fungsi atau banyak pemetaan. Ada sedikit rumus yang harus diingat ya. Jika dari A ke B itu NB pangkat NA, atau dari B ke A NA pangkat NB. NB itu jumlah anggota B, NA itu adalah jumlah anggota A. Biar lebih jelasnya berikut ada contoh soal. Jika A itu anggotanya 1, 2, dan 3, B itu A, B, maka tentukan banyaknya fungsi atau pemetaan dari A ke B, dan gambarkanlah. Suruh gambar. Kita hitung dulu, A itu anggotanya ada
3. B itu anggotanya ada 2. Jadi banyaknya pemetaan itu 2 pangkat 3. Ada 8. Nah, berarti kita harus gambar sebanyak 8 buah diagram panah. Nggak boleh ada yang sama. Makanya untuk memudahkan buatnya berurutan. 1, 2, 3 kita pasangkan ke A. Kemudian 1, 2, 3 kita pasangkan ke B. Jadi biar tidak pusing, biar tidak ada yang kembar. Ya, untuk lebih memudahkannya aja. Jadi buatnya harus berurutan. Ya, kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas ya, ada 8. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Harus sesuai dengan hasil dari pemetaannya. Berikut kita simak contoh yang kedua. Di sini ada fungsi A ke B. Diminta tentukan domain, kodomain, dan rank. Nah, domain itu tadi apa? Ya, semua anggota himpunan A. Berarti domainnya adalah, iya benar, 1, 2, dan 3. Kemudian kalau kodomain, iya, kodomain itu semua anggota himpunan B, yaitu A, B, C, D. Sedangkan kalau rank itu daerah hasil yang ada di B. Nah, daerah hasilnya itu adalah B dan C. Cuma 2 ya. Di sini jelas ya perbedaannya, bisa ya. Nah, sekarang bagaimana? Kita lihat contoh yang ketiga. Ada diagram panah. Yang ditanya yang mana nih yang pemetaan? Kita lihat satu-satu. Yang pertama, di sini ada nggak domainnya yang bercabang? Oh, tidak ada. Domainnya ada yang kosong nggak? Oh, tidak ada. Berarti ini adalah, iya, ini adalah pemetaan atau fungsi. Kemudian yang kedua kita lihat. Oh, ternyata ada yang bercabang nih. Ya, titik yang ketiga bercabang. Berarti yang kedua adalah, iya, yang kedua bukan fungsi karena ada yang bercabang. Yang ketiga bagaimana? Oh, di sini tidak ada yang bercabang. Tidak ada yang kosong juga. Berarti yang ketiga adalah fungsi. Untuk yang keempat, keempat ada yang bercabang dan ada yang kosong. Berarti keempat itu bukan fungsi atau bukan pemetaan. Maka yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah 1 dan 3. Mudah bukan? Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada relasi A, B, C, dan D yang merupakan fungsi yang mana? Ingat ya, ini adalah X, Y. X itu adalah domain, Y itu adalah kodomain. Berarti X-nya nggak boleh ditulis 2 kali. Kalau 2 kali berarti dia punya 2 pasang. Kita lihat yang A. Di sini 1, 2, 3, dan 4. Kemudian 1 dan 5. Oh, ternyata satunya ada 2. Berarti A itu bukan fungsi. Kemudian yang B. Adakah yang sama di sini? Kalian cukup lihat sumbu X-nya ya. Titik X-nya nih. Ada yang sama nggak? Oh, yang B tidak ada yang sama. Oh, yang B berarti fungsi. Kalau yang C, oh, C ada yang sama tuh, yaitu 2. Yang D bagaimana? Ada yang sama? Iya, yang D juga ada yang sama, yaitu 1. Maka jawabannya adalah, iya, jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang bagaimana? Yang soal kelima nih, dalam bentuk grafik. Cara ngujinya gimana? Cara ngujinya kita lihat dengan garis ya, bisa dengan alat bantu garis. Di sini ada 2 nggak yang kepotong? Oh, ternyata 1 ya. Kemudian untuk yang gambar kedua kita lihat lagi. Oh, ternyata tidak ada yang kepotong 2 kali. Di sini cukup 1. Yang ketiga, oh, yang ketiga juga sama, 1. Yang keempat, wah, yang keempat ada 2 nih di sini titik potongnya ya. Ada di atas, ada di bawah. Jadi yang merupakan fungsi adalah 1, 2, dan 3. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjut soal yang ke-6. Ya, di sini ada himpunan K itu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan M-nya adalah X, di mana X itu lebih dari atau sama dengan 3, dan X-nya itu kurang dari atau sama dengan 10. X merupakan bilangan prima. Yang ditanya, banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan M ke himpunan K adalah, nah, kita harus tentukan dulu nih K-nya, K1, 2, 3, 4, berarti jumlah anggotanya ada 4. Nah, ini bilangan prima, dimulai dari 3 sampai 10.
yaitu 3, 5, dan 7. Jumlahnya ada 3. Maka banyaknya pemetaan NK pangkat NM, yaitu 4 pangkat 3. Berapa 4 pangkat 3? 64. Jadi banyak pemetaan dari M ke K adalah 64. Bagaimana? Mudah bukan? Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, kalian boleh melalui chat WA diskusi matematika. Semoga kalian bisa mengikuti, bisa paham dengan penjelasan singkat dari saya. Oke, saya akhiri dengan bacakan Alhamdulillah. Semoga kalian paham. Sampai jumpa Senin depan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.